orangnya. Nah, pada malam harinya barulah yuslihullahu fi lailatin, besoknya dia siap dan menerima amanah untuk diangkat sebagai pemimpin seluruh umat Islam satu bumi ini. Dialah Al-Mahdi itu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi masa beliau di muka bumi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kemunculannya adalah dalam usia 40 tahun. Kemunculannya dalam usia 40 tahun. Hanya ketika dia sudah menjadi khalifah dalam suasana tenang dan nyaman 7 tahun saja. Di sini berapa tahun? Wallahu alam. Saya tidak bisa menemukan kepastian waktunya berapa tahun. Apakah ini 3 tahun, apakah ini 5 tahun, apakah ini beberapa tahun, Allahu alam, saya tidak tahu. Hanya di sini dipastikan sejak dia resmi menjadi khalifah. Cara menandakan dia resmi menjadi khalifah gimana? Matinya Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh Allah, bumi kemudian mutlak dalam kekuasaan Islam. Agama Yahudi sudah habis semuanya, dihabis oleh Nabi Isa, Al-Mahdi dan orang beriman. Kemudian agama Nasrani dihancurkan palang-palang salib oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian seluruh orang Nasrani berbondong-bondong menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Adapun Isa jadi-jadian yang muncul di mana? Di Jombang ya. Ya. Nggak tahu diri itu Pak. Isa kayak gitu, jebak, nantangin ulama lagi, ngaku sebagai Isa. Isa itu munculnya dalam hadis-hadis yang sahih di Damaskus. Ini Jombang. Bandingin Jombang, Damaskus. Damaskus Suriah. Di masjid yang ada Manaratul Bayda, menara putihnya. Dan itu adalah masjid Jami' Amawi yang memenuhi syarat itu sekarang ini. Damaskus. Kemudian dia turun di waktu teknologi dah nggak ada, Nabi Isa itu. Dia turun di malam hari gelap ketika waktu subuh sudah masuk, sementara Al-Mahdi sudah suruh orang qomat di masjid. Dajjal di luar dengan bala tentaranya mengepung masjid. Isa turun, diapit oleh 2 malaikat yang masing-masing malaikat bersayap. Isa meletakkan telapak tangan kanannya di pundak sebelah kiri malaikat yang di sebelah kanannya, dan dia meletakkan telapak tangan kirinya di pundak sebelah kanan malaikat yang ada di sebelah kirinya. Dia pun turun seperti ini. Turun, kemudian semua orang yang bersama Al-Mahdi sudah sangat yakin memang inilah waktu yang dijanjikan dalam hadis. Mereka pun menyambut kedatangan Isa dengan penuh sukacita. Al-Mahdi langsung mundur ke belakang, mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam sebagai tanda pemuliaan dan penghormatan. Isa menolak, tidak, qomat tadi untuk engkau, engkaulah imam untuk zaman sekarang. Saya hanya pendampingmu, saya hanya penolongmu, saya adalah asistenmu, silakan. Al-Mahdi pun menjadi imam. Salat subuh berlangsung dengan khusyuk. Kaum muslimin yang ada di saf-saf kaum muslimin di masjid Jami' yang terkepung itu sudah tenang. Isa Al-Masih, satu-satunya manusia yang mampu menghabisi Dajjal, sudah di tengah-tengah kita. Senangnya hati orang beriman, Pak. Saat salat subuh selesai, mereka berzikir. Ketika matahari terbit, syuruk selesai, Dajjal berhasil menghancurkan pintu gerbang masjid Jami' Amawi. Kaum muslimin, Dajjal masuk dengan penuh gaya dan sombongnya. Bala tentaranya yang juga kuat-kuat, muda-muda, perkasa-perkasa, dengan pedang terhunus mereka siap untuk membantai Al-Mahdi dan orang beriman yang sudah tinggal sedikit di dalam masjid itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, semangat membunuh mereka sempurna, Pak. Dia menganggap inilah akhir daripada masa umat Islam itu ada. Sang pemimpin Al-Mahdi sudah akan disembelih dan dibunuh oleh sang Dajjal dan oleh mereka. Kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata Isa sudah ada di situ. Saat Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid Jami' Amawi, mereka masuk dengan penuh kesombongan. Isa pun berdiri di tempat duduknya dan dia menghadap ke arah Dajjal yang datang. Saat Dajjal melihat Isa alaihissalam sudah ada, ketakutan nampak betul pada Dajjal, dan dia bergetar menjerit di tempat. Kenapa? Kata Rasulullah, tubuhnya meleleh dengan melihat Isa, seperti melelehnya garam yang masuk ke dalam air. Meleleh.
Dajjal menjerit kesakitan. Dengan menyaksikan Isa alaihissalam. Itu belum diapa-apain oleh Isa, udah meleleh duluan. Kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tidak lari, maka dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Dajjal pun lari dengan kesaktian yang dia miliki. Dia sampai di ujung ufuk timur. Allah berikan kepada Isa kemampuan di atas Dajjal. Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana boy? Nah, lari ke ufuk barat, sudah menunggu Isa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan Dajjal lari ke pintu Lut, Palestina. Dan Isa tidak lagi menyia-nyiakan waktu, langsung dihujamkannya tombak yang ada di tangannya, tembus. Jeritan kematian Dajjal ini, kaum muslimin, menandakan akhir daripada sang penjahat terbesar di bumi ini secara mutlak. Dajjal mampus. Tombak yang bergelimang dengan darah langsung diperlihatkan oleh Nabi Isa kepada Al-Mahdi dan orang-orang beriman, termasuk Yahudi-Yahudi, para pengikut dan bala tentara. Dajjal menyaksikan bos besarnya sudah keok, sudah koit, mati. Apalagi yang memegang adalah manusia pasti lebih hebat nih daripada bos besarnya. Dajjal itu Pak, kesaktian dimilikinya. Jangan Bapak tanya Pak, seluruh dukun sebumi ini akan langsung sujud dan menganggap inilah raja besar mereka dan bahkan Tuhan mereka. Malam nanti kita akan bicarakan khusus tentang masalah Dajjal di Masjid Bintaro. Saya nggak yakin hari ini kita sanggup menyampaikan masalah Dajjal. Saya tidak yakin. Kenapa? Pembicara masalah Dajjal secara spesifik, maksud saya ya, secara spesifik ya, ini ada pembicaraan khusus lagi. Insya Allah kalau bisa pertemuan ke depan kita bukan bicara masalah Dajjal lagi. Nah, kalau saya sarankan Dajjalnya nanti dengarkan di Masjid Raya Bintaro nanti malam. Untuk masalah Al-Mahdi kita sudah tuntaskan di sini siang ini. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu seluruh orang-orang Yahudi hilang semangat tempurnya, lepas semua senjata-senjata mereka, lari tunggang langgang, menyembunyikan diri di mana-mana tempat mereka bisa sembunyi. Inilah dia pengecutnya Yahudi itu Pak. Lihat dalam Al-Quran firman Allah, la tajidan nasa asyaddan nasi hayatan, ya, engkau benar-benar akan dapatkan manusia yang paling rakus untuk hidup adalah Yahudi. Bahkan setiap mereka berpikir kalau umurnya bisa 1000 tahun. Jadi Yahudi itu bangsa paling penakut di muka bumi ini adalah Yahudi. Dengar petasan aja mungkin kencing di tempat dia tuh. Aslinya gitu. Makanya Yahudi ini Pak paling-paling mengandalkan drone terbang kemana-mana. Bagi mereka kematian adalah akhir dari segala-galanya. Makanya Allah tantang, kalau kamu memang yakin surga itu untuk kalian, kenapa kalian tidak rindu kematian? Semua orang Yahudi itu cinta hidup Pak. Dan mereka menyaksikan Dajjal sudah nggak ada, merasa lemas tulang belulang mereka, lari sembunyi. Ibarat Allah, dimanapun mereka bersembunyi, langsung alam benda tempat mereka bersembunyi berbicara, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'al faqtulhu. Hei Muslim, sini, di belakang saya ada Yahudi ini, kutu busuk ini sembunyi di belakang saya, sini tangkap dia, bunuh. Orang Muslim datang ke situ, lihat Yahudi, mampus dah, disembelih. Kemanapun sembunyi, alamnya bicara, bendanya bicara, illal ghurqad. Ini dia, kecuali pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Gharqad diem aja ketika Yahudi sembunyi dalam kebun gharqad. Nah Pak, ini hampir masuk tahun ke-12, di mana pohon gharqad telah ditanami oleh pemerintahan Yahudi di Israel, ya, 12 tahun, hampir 12 tahun yang lalu. Tingginya pohon 2 juta pohon Pak. Siapa yang naik menjadi Perdana Menteri yang baru, nambah lagi sekian puluh ribu batang pohon. Sekarang ini Pak, luasnya pohon gharqad itu Bapak lihat sendiri deh di internet, udah tinggi-tinggi, udah ada yang sampai 16 meter. Kayaknya udah siap itu untuk disembelih Yahudi di sana. Bangsa kera, babi dan monyet ini kaum muslimin sudah saatnya akan menerima akhir daripada keberadaan mereka.
Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu kaum muslimin tahu di mana persembunyian mereka yang terakhir. Mereka pun langsung menuju ke kebun pohon gharqad. Saat mereka masuk ke situ, Pak, benar-benar penakut tuh makhluk orang-orang Yahudi. Mereka persis seperti kepinding yang sembunyi. Asal dibuka, dilihat ada Yahudi, habis. Disinilah habisnya Yahudi, sehabis-habisnya. Tidak satu ekor pun orang Yahudi yang tersisa. Orang Nasrani diajak oleh Isa, kalian salah selama ini. Saya bukan anak Allah. Saya adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa pun menghancurkan seluruh palang salib, tanda kebatilan ketuhanannya yang diklaimkan oleh pihak gereja selama ini untuk dirinya. Saat itu orang-orang Nasrani satu bumi ini mengikrarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Mahdi dan Nabi Isa langsung dikejutkan dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj ini kata Allah di dalam hadis qudsi bahwa tidak satu pun manusia di bumi ini sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj ini. Karena jumlah mereka kata Rasulullah sangat banyak. Bayangkan Pak, saking banyaknya jumlah Ya'juj Ma'juj ini, gurun Sahara, padang pasirnya Jazirah Arab itu luas enggak? Luas enggak? Rasul menyebutkan tertutupi oleh banyaknya jumlah mereka. Bagaikan hutan manusia gurun Sahara itu. Ya'juj Ma'juj semuanya. Masya Allah. Bahkan kata Allah di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, hai Isa, hari ini tidak ada satu pun manusia yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah SAW, perbandingan banyaknya Ya'juj Ma'juj itu dengan kalian, setiap 1000 manusia 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj dan satu kalian. Macam mana nak melawan Ya'juj dan Ma'juj? Makanya Isa Al-Mahdi, orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah, larilah kalian ke atas gunung Tursina. Saya merasa unik Pak. Di dalam hadis-hadis Nabi menyatakan ada 4 tempat yang dijaga oleh Allah dari Dajjal, yaitu Mekah, Madinah, kawasan Masjidil Aqsa, kemudian gunung Tursina, di mana Musa menerima wahyu di gunung itu, di mana sandal Musa harus dilepaskan ketika akan naik ke situ. Dan ternyata Dajjal pun powernya, kekuatannya, magic hitamnya tidak mampu menembus wilayah gunung Tursina ini. Dan di sini pula lah Isa diperintahkan Allah dan Al-Mahdi, orang-orang beriman, untuk mengisolasi diri daripada ditangkap oleh Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan Isa di atas gunung Tursina, Al-Mahdi dan orang beriman kelaparan, kehausan. Sejauh mata mereka memandang ke daratan yang ada di bawah, Ya'juj Ma'juj seluruhnya Pak, bagaimana mau turun? Allah seolah membentengi dengan benteng gaib satu gunung Tursina itu, sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa naik ke atas. Padahal mereka melihat ada orang beriman, ada Isa Al-Mahdi. Mereka ingin bunuh, tapi Allah tidak izinkan mereka bisa masuk ke atas. Nah, saat itulah Isa angkatkan tangan tinggi-tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah seperti Rasul mengangkat tangannya waktu perang Badar. Ya Rabb, hanya Engkau yang mampu menghabisi Ya'juj Ma'juj ini. Habisilah mereka ya Rabbal Alamin. Allah kabulkan. Seluruh ulat-ulat, belatung, kuman-kuman bakteria yang berbahaya, ya, seluruhnya datang menggerogoti tubuh Ya'juj Ma'juj. Entah dari mana datangnya. Mereka menggelepar seluruhnya, kemati serentak satu bumi ini. Ya'juj Ma'juj mampus. Bumi ini langsung menjadi busuk, dan kuman-kuman bakteria, virus macamnya berterbangan. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat saat itu burung-burung merendah sebentar ke dekat bangkai itu, mereka pun ikut mati. Saking berbahayanya virus akibat bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj ini. Masya Allah, Isa pun kembali mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Rabb. Sementara manusia sudah sepi Pak.
Kenapa sepi? Sudahlah sebelumnya Dajjal muncul, sudah banyak yang meninggal dunia karena benturan meteor, karena peperangan-peperangan segala macamnya. Tambah lagi dengan perang Malhamah Al-Kubra. Sedangkan Al-Mahdi dengan orang beriman saja jumlahnya cuma tinggal ribuan dalam salah satu sebuah hadis hasan. Cuma ribuan lagi. Kaum muslimin sepi sekali, orang Arab memang sepi sekali kaum muslimin. Setelah itu Ya'juj Ma'juj, siapapun manusia yang mereka jumpai selain mereka sembelih, Pak. Mau orang tua, mau perempuan, mau anak-anak. Sedangkan Basar Asad saja tega melakukan kejahatan itu. Apalagi Ya'juj Ma'juj yang memang gak punya hati, gak punya perasaan. Memang hobinya membunuh, burn to kill. Siapapun dijumpai selain Ya'juj Ma'juj mereka pasti habisi. Makin sepi orang Arab. Kaum muslimin, saya nggak pandai menjawab karena ada yang bertanya, Ustaz, Ya'juj Ma'juj sampai nggak ke Indonesia? Mereka sampai nggak ke Malaysia? Jawaban saya, dan ini adalah jawaban yang paling aman, jawaban yang paling pasti dan tidak ada lagi pertanyaan di belakangnya, adalah entah. Saya nggak mampu jawab. Sampai nggak ke Indonesia atau bagaimana, itu saya nggak mampu jawab. Maka yang paling aman itu adalah entah, selesai. Jangan tanya lagi. Kalau ada yang mengatakan itu sampai, dalil ente mana? Dari kitab mana ente baca? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj. Silakan nanti tafadhol iqra al-kitab. Allah datangkan dari langit, entah dari mana sumbernya, burung-burung besar yang mana bentuk leher dan besarnya leher itu persis seperti leher-leher onta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka yang datang tiba-tiba menjadikan langit yang terang benderang siang hari langsung gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Betapa banyaknya jumlah burung-burung besar itu, Pak. Burung itu menukik ke bumi. Satu ekor burung mengangkat bangkai Ya'juj Ma'juj tersebut. Dibawa kemana itu bangkai Ya'juj Ma'juj? Di mana sebenarnya burung sebanyak itu dan sebesar-besar itu Allah sembunyikan? Semua pertanyaan ini, Pak, jawabannya adalah entah. Bukan urusan kita. Cukup kita baca hadisnya, kita imani ini akan terjadi, tapi nggak usah banyak tanya. Di mana sekarang, mau dibawa kemana bangkai itu? Memangnya kalau tahu gunanya apa? Menghabiskan waktu aja. Intinya bumi habis dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Yang tersisa berserakan adalah serpihan-serpihan daging-daging Ya'juj, darah-darah mereka yang sudah berjatuhan dari tubuhnya. Dan ini menyebabkan bumi juga menjadi kotor. Nabi Isa mengangkat tangan kembali berdoa, Allah pun menurunkan hujan lebat 3 hari 3 malam. Setelah itu bumi kembali menjadi cingklong. Cingklong, kinclong. Bumi kembali menjadi clear, bersih. Jazirah Arab, sungai-sungainya mengalir. Tanah-tanah Arab kemudian menghijau. Dan Arab kembali menjadi subur makmur. Khilafah Islamiyah dipegang oleh Al-Mahdi. Timur sudah tidak berkuasa, Islam sepenuhnya menguasai seluruh timur. Barat sudah tidak berkuasa, seluruh barat sudah habis dalam Malhamah Al-Kubra. Ya, Islam penguasa mutlak muka bumi ini. Rasul mengatakan kekayaan kalian melimpah ruah. Ya iyalah, emas itu, Pak, Masya Allah. Ketika Al-Mahdi naik, rakyatnya dipersilakan ambil emas di gudang sana berapa mau. Berapa mau, kayak orang ambil pasir aja, Pak. Ambil. Saat itulah orang yang ingin bersedekah pada yang lain dan menolak semua orang, Pak. Ada di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa dalam 2 genggam tangannya ini berisi emas yang menjulang. Diserahkan pada tetangganya. Pak, ini silakan Pak, ini hadiah dari saya. Terima ya Pak ya, terima ya. Apa kata tetangganya? Terima kasih banyak, kamu orangnya baik banget. Tapi di belakang di dapur saya udah sekian karung, saya nggak tahu mau diapain. Emas Pak, hari ini cincin saja di sini bisa bunuh-bunuhan orang. Ya, anting-anting kecil saja bisa putus persaudaraan. Betul nggak?
Saat Al-Mahdi itu muncul, emas itu suka hati mau diambil berapa, dipersilahkan oleh Al-Mahdi. Sang imam, sang khalifah, tuh ambil ke gudang, ente perlunya berapa? Ada kata Rasulullah, yang ambil dengan jubahnya masukkan, bawa pulang. Emas loh Pak, bukan simas, emas. Memang melimpah ruah kekayaan di sini, tapi jumlah manusia sudah sedikit. Satu lagi, orang-orang sebenarnya minat mereka kepada dunia juga sudah orang udah yakin banget ini udah deket mau kiamat. Bapak aja dengarkan pengajian ini sudah mulai banyak mengalami perubahan, ya. Selera Bapak kepada dunia tidak setamak dulu, ya kan? Selera Bapak mempersiapkan akhirat. Walaupun begitu haram juga bagi Bapak mengabaikan dunia. Ini salah satu motivasi membuat saya berbeda dengan yang lain-lain. Orang pada bertanya kepada saya, Ustadz ini aneh lah. Aneh kenapa saya bilang? Ustadz mengatakan kiamat dah dekat. Tapi Ustadz nyetak anak banyak-banyak. Lahir anak saya yang kemarin 1 Muharram 1437, anak yang ke-14. Ya. Pak, 1 Rabiul Awal lahir anak ke-15. Ya, Masya Allah. Ustadz juga mendirikan pesantren madrasah mulazamah, pesantren keulamaan yang menghidupkan sistem salafus soleh dulu. Bagaimana melahirkan ulama-ulama dengan cara madrasah mulazamah ini. Kan udah dekat kiamat Pak Ustadz. Targetnya kan 7 tahun per 1 tingkatan. Iya saya bilang, ini kan udah dekat Pak Ustadz. Saudaraku, justru saya termotivasi dengan hadis Nabi SAW. Kalau kalian mendengarkan besok sudah pasti kiamat terjadi, hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini. Niatkan, ini adalah takarrub kalian untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ini menjadi ibadah buat kalian, lakukan. Padahal kurma kan kita tahu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati. Nah ini besok mau kiamat, hari ini masih nanam biji, tanam, lakukan. Saya walaupun begini Pak, perkara-perkara yang dapat saya lakukan hari ini saya akan lakukan, dan saya tidak mau menunda waktu. Selagi itu baik, selagi itu berguna, apalagi inilah bentuk prestasi dan amal yang dapat kita buat hari ini. Ustaz, ini malah adik saya sendiri yang nanya kepada saya, udah untuk apa lagi beli tanah? Udah mau kiamat ini. Saya katakan, tanah ini untuk apa? Untuk kita atau untuk agama Allah? Iya, ya untuk agama, udah. Tapi kan kita cukuplah ngontrak tempat yang ada segala macamnya. Saya katakan, kita kan tahu mana-mana kontrakan untuk pesantren enggak efektif. Enggak efektif, kita enggak berani bangun apa-apa, kita enggak berani buat apa-apa. Siapa tahu nanti sedang tengah kontrak, saya mau pakai ini rumah, udah bubar. Padahal kita ini untuk pendidikan. Satu. Yang kedua saya katakan, kalau kita terima wakaf, Sumatera Barat itu bermasalah dengan wakaf Pak. Bapak tahu nggak? Sumatera Barat itu bermasalah dengan wakaf. Terima wakaf, tak tahu anaknya nuntut, bubar. Ini berat Pak. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW pas waktu datang ke Madinah, banyak yang mewakafkan tanah sama beliau. Beliau tolak nggak? Saya mau beli tanah katanya. Saya mau beli. Akhirnya di mana ontanya berhenti, tanah itulah yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Dan ini saya pakai prinsip ini di Sumatera Barat. Beli tanah lebih aman. Emang Ustaz punya duit? Enggak, tapi duit saya banyak. Sama siapa? Di kantong-kantong umat. Saya minta pada umat, ayo kita beli tanah itu untuk agama Allah. Tabungan Bapak, jaminannya untuk Bapak kembali ke hasilnya. Kaum muslimin yang akan muliakan, walaupun dah dekat kiamat, lakukan. Apa yang terbaik yang bisa Bapak lakukan? Yang kerja di kantor, lepas dengarkan pengajian ini, maunya makin giat kerja di kantor. Tapi jujur dalam bekerja, amanah dengan waktu. Setiap ada urusan agama, prioritaskan urusan agama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apapun pekerjaan Bapak, berhenti, stop dulu. Pergilah kejar berjamaah ke masjid. Apapun kesibukan kita, meeting atau apapun saja, setiap ada urusan agama, prioritaskan urusan agama. Kaum muslimin, penghasilan Bapak yang ada di toko-toko, yang ada di kantor, yang ada di pasar-pasar, penghasilannya, maka tirulah Abdullah bin Abbas, menyatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, 1/3 dari total penghasilan kami jadikan untuk tabungan akhirat kami.
Sepertiga kami jadikan untuk kami nikmati sekeluarga. Sepertiga untuk pemutaran usaha. Begitu kaum muslimin yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Jadi ketika kita sedang mendengarkan kajian ini, yang harus wujud pada diri kita adalah semangatnya para sahabat. Sahabat itu Pak yakin kiamat itu ya terjadi pada zaman mereka. Seperti kata Umar pada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang saya yakin itu Dajjal, izinkan saya membunuhnya. Nah Bapak kan tahu Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Mau tidak mau secara tidak langsung sahabat Umar bin Khattab ini yakin ini adalah akhir zaman itu, di mana akan terjadi kiamat. Dan Nabi tidak membantah keyakinan Umar. Nabi tidak mengatakan salah ente Umar, Dajjal itu nanti. Nabi tidak mengatakan begitu. Hai Umar, kalau itu memang Dajjal, maka ente tidak akan mampu membunuhnya. Tidak seorang pun di antara hamba Allah di bumi ini yang sanggup membunuh Dajjal, karena wewenang untuk membunuh Dajjal telah Allah limpahkan kepada satu orang saja manusia yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia adalah saudaraku Isa alaihissalam. Jadi ente percuma kuat pun badan ente gak akan sanggup melawan tu Dajjal. Itu kalau dia Dajjal Umar. Kalau dia bukan Dajjal, lalu untungnya buat ente bunuh orang apa? Gitu ya Rasul. Ya udah gak usah. Tapi kata Umar, sampai meninggalnya Umar bin Khattab, dia masih mengatakan, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, pernyataan Umar bin Khattab ini dinyatakan sama oleh Bunda Aisyah, Abu Dzar Al-Ghifari, Sofiyah, ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, Hafsah juga mengatakan, sahabat-sahabat juga banyak yang meyakini bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Jika tidak Dajjal, minimal dia adalah kaki tangan Dajjal, atau salah satu bentuk kekuatan kesaktian Dajjal. Wallahu a'lam. Nah ini menandakan apa? Sahabat-sahabat itu sangat yakin kiamat itu terjadi dekat dengan masa mereka. Keyakinan mereka ini berdampak positif. Apa yang terjadi pada para sahabat? Power mereka untuk beraktivitas di kehidupan ini mereka keluarkan seluruhnya. Selagi masih ada waktu, selagi masih tenang keadaan, mereka berjuang habis-habisan dalam kehidupan dunia ini untuk memperbanyak tabungan amal soleh mereka. Ini yang muncul Pak, semangat mempersiapkan kehidupan akhirat dengan memakai dunia yang masih aman. Sahabat-sahabat gunakan semua waktu mereka, dan ini harus kita ambil pelajaran dari mereka Pak. Jangan sampai dengarkan kiamat lalu seluruhnya menjadi lemes. Besok-besok ajukan surat pengunduran diri dari perusahaan. Ditelepon oleh atasannya, kenapa ente ngundurkan diri? Ente dengerin deh ceramah Ustaz Zulkifli Umar di YouTube, udah mau kiamat tahu? Bukan begitu kaum muslim. Sebagaimana tidak pantas kita katakan kepada anak-anak bujang kita, anak-anak gadis kita, nah nggak usah kamu lanjutkan kuliahmu, ijazah udah nggak berguna, udah mau kiamat. Nggak begitu Pak. Tidak, makanya sekali lagi, ketika kami menyampaikan ini, kami menyampaikan dengan penuh perbedaan. Perbedaannya adalah justru setelah mendengar ini, dengarkan nasihat Rasulullah. Semakin bersemangatlah untuk hidup. Dan manfaatkan waktu dalam hidup ini buat menjadi manusia yang paling banyak dan paling berat timbangan amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjuang fulllah untuk Islam, fikirkan Islam, apa yang bisa dibuat, dakwah apa, pembangunan untuk pesantren mana, apa yang bisa dilakukan, Al-Quran berapa yang kita baca, dan zikirnya segala macamnya, lakukan kaum muslimin. Lalu baik-baiklah kan hubungannya dengan istrinya. Jangan zalimi istri, jangan caci maki istri, jangan hinakan istri, jangan telantarkan istri, jangan sok lagi di depan istri. Lembut-lembutlah dengan istrinya. Baik-baiklah jadi suami. Mulut ini jadikanlah mulut yang menyenangkan hati orang lain. Sudah cukup, stop berdustanya itu sudah cukup. Qulu qawlan sadida. Yang hobi mutuskan tali silaturahmi kemana-mana, habis ini Pak, upayakan, pastikan datangi orang itu, jambangi dia, assalamualaikum, peluk dia, wahai kandaku, wahai adindaku, wahai ayah mertuaku, ya, hubungkan kembali tali silaturahmi kita. Yang punya utang, saya anjurkan bayar cepat Pak, kalau memang ada pembayarnya, bayar cepat. Utang di bank seabrek-abrek, tanah dibiarkan numpuk. Jual tuh tanah, tutupi utang ke bank. Apalagi yang banknya bank ribawi, bank konvensional. Nauzubillah.
Kaum muslimin yang kami muliakan, ini dia motivasi yang kita bangun untuk umat. Dan alhamdulillah, tentu saja sebanyak orang yang cinta, ada juga orang yang benci. Yang masuk ke FB kami, Pak, membludak. Alhamdulillah, banyak mengatakan kami setelah mendengarkan kajian Ustadz semakin bersemangat untuk menjalani hidup di atas agama. Ini yang saya mau, Pak. Ini yang saya inginkan. Ya, bukan malah hilang semangat hidupnya, tapi semakin semangat Bapak hidup. Cuman hidup menjadi manusia yang berbeda. Menjadi manusia yang fokus untuk mengejar akhiratnya dan memakai dunianya. Baik, soal jawab insya Allah kita bukakan kepada Bapak dan Ibu tentang masalah Sang Al-Mahdi. Kalau ada pertanyaan, ingat pertanyaan yang saya layani adalah yang berkaitan dengan akhir zaman. Saya tidak melayani pertanyaan berkaitan dengan fikih, apalagi masalah khilafiyah. Saya tidak layani, mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kemudian Ustaz berbagai masalah hadis mutawatir, masalah waktu datangnya kiamat. Kalau nggak salah Ustaz pernah menyebutkan siapa itu yang menunjuk pada waktu tertentu. Itu sudah saya batalkan. Itu dulu. Makanya saya katakan pada Bapak, seorang yang munsif dalam menyampaikan ilmu, ketika dia tahu bahwa ilmunya yang lama telah dibatalkan oleh ilmunya yang baru dengan dalil yang lebih jelas, yang lama itu wajib dimansukhkan dan dinyatakan pada umat. Berarti Bapak ketemu video saya yang lama itu. Ya, itu sudah saya batalkan di mana-mana. Ya Pak ya. Dan itu bukan mutawatir pun saya katakan tidak mutawatir. Salah dengar Bapak tuh. Ya. Baik, silakan ada yang lain. Silakan ada yang lain. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, penting ya? Penting nggak? Nggak penting tuh. Nggak usah ditanyakan. Siapa nama kecilnya, asal usulnya, lahirnya di mana, itu nggak penting, Pak. Bahaya Dajjal aja dan cara selamat dari Dajjal itu yang penting. Ya. Coba tanyakan sesuatu yang yahummuk, yang engkau anggap penting, yang akan menambah iman, yang akan soalnya kalau ditanyakan masalah nama apa, wah khilafiyahnya tinggi banget dan banyak unsur-unsur khurafat di situ. Oleh karena itu nggak pantas itu dijawab. Ya. Silakan. Nah, waalaikumsalam. Nah, Masya Allah. Judul besar kita pada pertemuan, mungkin saja pertemuan berikutnya boleh, ya, amalan-amalan akhir zaman. Kita jadikan ini judul utama kita di sini, insya Allah Taala. Amalan-amalan akhir zaman maksudnya apa? Persiapan-persiapan apa yang dianjurkan Nabi untuk kita lakukan, ya. Nah, saya berharap Bapak bawalah orang-orang terdekat kita untuk hadir dalam pengajian kita tentang amalan-amalan akhir zaman. Ya, amalan itu pada hakikatnya sama semua, hanya saja ada yang khas untuk menghadapi huru-hara akhir zaman yang banyak manusia tidak tahu dan jarang dai menyampaikan. Sementara kita akan bacakan satu demi satunya hujahnya. Ya, baik insyaallah taala. Di buku zikir akhir zaman itu ada itu Pak sebenarnya untuk menghindari dari Dajjal, ada 6 langkah yang diberikan pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, larilah kamu ke Mekah dan ke Madinah, karena itulah tempat yang Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Tidak fisiknya, tidak pula magic kekuatannya bisa memasuki Mekah dan Madinah. Baik. Ya, silakan Pak. Ibu-ibu yang di bawah bisa mengajukan pertanyaan melalui tulisan, ya, seperti ini contohnya. Ya, silakan. Tadi kalau melihat pemaparan Ustaz, settingnya agama itu banyak terjadi di Madinah. Ya. Terus, apakah di Indonesia ini perusahaan itu terlibat pada di dunia umum itu? Ya. Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Semua hadis-hadis yang saya telusuri tentang akhir zaman Pak, puncak kecamuknya itu adalah Jazirah Arab, Syam, Khurasan. Ini puncak kecamuk tanda-tanda akhir zaman.
Nah ini makanya apa yang kita saksikan sekarang di sana itu Pak adalah wujud daripada nubuat Nabi Muhammad SAW, seperti salju turun di Jazirah Arab. Ini nggak terbantahkan loh Pak. Ya, siapa sih dunia yang nggak terkejut kalau Arab sudah turun salju? Nggak pernah terbayang kan? 3 hari yang lalu Pak, salah seorang jamaah kami di Dubai mengirimkan foto mereka sedang di kota Dubai, di mana sedang turun hujan batu es yang sebesar-besar kelereng Pak. Setengah kota Dubai dipenuhi oleh batu-batu kelereng itu, salju. Nah, ini sesuatu fenomena yang hanya terjadi di Timur Tengah. Nggak seru kalau terjadi di Indonesia, ya kan? Karena di Indonesia kalau turun salju, ya ini juga daerah yang mungkin saja, walaupun jarang-jarang terjadi. Tapi yang unik itu terjadi di Arab. Dan Nabi ada menyebutkan hadisnya. Ini salah satu loh Pak. Yufrat, Sungai Efrat. Sungai Efrat mana ada di Cililitan? Sungai Efrat hanya ada di Timur Tengah, ya Pak ya. Kemudian Nabi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitar Masjidil Haram berlobang-lobang. Ini hadis Nabi. Hari ini sudah banyak nggak terowong-terowongan di? Nah, ini loh Pak contohnya. Jadi bukan gunung Merapi, bukan gunung ya gunung yang dimaksud adalah gunung-gunung bukit-bukit cadas yang ada sekitar Masjidil Haram. Dan juga mengatakan bahwa tidaklah terjadi kiamat sampai bangunan-bangunan sudah mengalahkan tingginya bukit-bukit. Nah sekarang itu adalah bangunan sekitar Masjidil Haram Pak, sudah mengalahkan tingginya bukit-bukit. Tidaklah terjadi kiamat kata Rasulullah sampai bukit-bukit hilang dari tempatnya. Sekitar Masjidil Haram itu bukit-bukit sudah diratakan Pak. Itu terjadinya malah di Timur Tengah seluruhnya, ya Pak ya. Nah, dampaknya kepada kita itu akan merata nantinya kalau di sana. Dan yang paling seru itu Pak, la khaira fikum idza fasada ahli syami fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam sudah dirusak, negeri Syam sudah diobrak-abrik, itu pertanda kalian semua yang ada di bumi tidak lagi ada kebaikan. Syam hari ini hancur enggak? Maka kamu yang ada di bumi tunggu saja, tidak ada lagi kebaikan yang dapat kamu harapkan ke depan. Yang bisa kita perbaiki itu adalah iman kita. Yang bisa kita perbaiki ke depan itu adalah soleh kita, mental kita. Ini yang paling bisa kita perbaiki Pak. Tapi mengharapkan kebaikan ke depan tidak. Hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, sayati 'alan nasi zaman alladzi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum. Ini adalah periode keempat. Akan datang pada kamu satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, hari esok lebih buruk lagi daripada hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, makin bertambah buruk yang kamu temukan. Nah, bandingkan saja tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Lebih parah tahun ini Pak dalam segi apa-apa saja. Betul kan? Nah, berarti tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun ini. Jadi la khaira fikum. Fitnah di Syam memang sudah ditonton dari seluruh dunia, maka itu pertanda seluruh dunia tidak akan ada kebaikan lagi pada mereka. Timur Tengah memang Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Bismillah. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam. Yang bagus pertanyaan. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus tentang masalah fenomena bendera hitam di akhir zaman. Karena mereka adalah tentaranya Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kemunculan bendera-bendera hitam, masing-masing mereka bersandar kepada bendera perangnya Nabi SAW, ya kan? Dan mereka ada yang sangat yakin bahwa kamilah calon bala tentara Al-Mahdi itu. Saya sarankan kepada semuanya, Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih.
bahwa umatku nanti di akhir zaman akan terkonsentrasi pada 3 pusat kekuatan. Jundan bil Iraq, Jundan bil Syam, Jundan bil Yaman. Satu kekuatan pasukan umatku terkonsentrasi di negeri Irak. Satu kelompok kekuatan umatku terkonsentrasi di Syam. Satu kekuatan umatku terkonsentrasi di Yaman. 3 negeri ini sekarang sedang bergejolak perang dahsyat enggak? Ibnu Hawalah berkata, aku lihat diriku adalah yang paling muda dan paling junior di antara sahabat-sahabat Nabi yang ada. Boleh jadi aku yang akan menemukan zaman itu. Maka aku bertanya pada Rasulullah, "Khirli ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kalau saya hidup pada masa itu, engkau pilihkanlah untukku kemana engkau suruh aku bergabung. Coba lihat Pak, saking yakinnya para sahabat itu akan terjadi pada zaman-zaman dekat ya. Sampai-sampai yang ini, pilihkan aku ya Rasulullah, kemana engkau suruh aku bergabung kalau itu terjadi. Maka Nabi menjawab, "Alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam." Kamu wajib bergabung kepada kekuatan pasukan umatku yang ada di Syam. 3 kali Nabi mengulanginya. Kalau susah, kalau sulit, kalau berat, fa'alaikum biyamanikum. Maka bergabunglah kamu ke Yaman. Nabi tidak menganjurkan bergabung ke Irak. Saya katakan yang ada di Irak itu ISIS, awal kemunculannya ya, ini adalah murni para mujahidin Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika dia berubah menjadi ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, saat itu akidah mereka, konsep mereka menjadi kaum takfiri yang berpahaman Khawarij. Mereka mengkafirkan semua kelompok manusia mujahidin, orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Sehingga mereka mentargetkan kepala para mujahidin yang ada di Ahrar Syam, Jabah Nusra, Jabah Islamiyah, segala macam itu halal darahnya semua. Dan mereka temukan mereka gorok. Memang betul-betul mereka gorok. Para komandan mujahidin mereka bomi. Bahkan ulama-ulama seperti Syekh Al-Falistini, Syekh Al-Maqdisi, ulama-ulama Ahlul Thughur mereka targetkan, mereka katakan halal darah. Ini adalah Khawarij, paham-paham takfiri. Walaupun itu hanya berdasarkan pada keputusan-keputusan pucuk pimpinannya. Sementara yang di bawah-bawah Pak, banyak orang ikhlas yang ada di ISIS itu. Banyak orang ikhlas, orang tulus yang salah jalan, yang salah langkah, salah bergabung. Tapi mereka tetap mujahidin. Yang salah itu adalah konsepnya dan para pemimpinnya dikeragui. Karena sangat banyak sekali informasi yang kami terima dari para mujahidin yang mampu memberikan informasi yang masih ada di sana, bahwa pucuk-pucuk pimpinan itu adalah para intelijen Mossad, intelijen dari KGB yang disisipkan, intelijen CIA, bahkan pernyataan orang-orang yang ada di Amerika sendiri, di Eropa sendiri, kami yang mengadakannya, kami yang biayai. Bahkan dari petinggi-petinggi militer Suriah sendiri mengatakan ISIS itu adalah buatan kami, sengaja untuk mengobrak-abrik barisan kaum mujahidin dan membuat hitam wajah jihad di Timur Tengah. Jadi untuk itu kaum muslimin, saya sekali lagi mengatakan, kalau Nabi mengatakan satu kekuatan umatku di Irak, itu adalah memang mujahidin. ISIS itu adalah mujahidin yang ikhlasnya, karena lawan mereka jelas Amerika, lawan mereka jelas adalah Syiah. Tapi yang menyimpang membelotnya itulah yang menunggangi kendaraan ISIS ini, dan itu orang-orangnya pasti ada Pak. Ini yang berbahaya itu. Mereka mengkafirkan semua kaum muslimin di luar mereka. Yang tidak menerima atau tidak mau mengakui mereka dinyatakan murtadin, syahwat, halal darah dan sebagainya. Yang memilukan hati itu di situ kaum muslimin. Dan mereka dijadikan istilah oleh Amerika, oleh Rusia dan lain, perang ISIS yang diserang ternyata pada mujahidin yang lain, bukan ISIS yang diserang.
Oleh karena itu kaum muslimin, ini syubhat tingkat tinggi, syubhat tingkat tinggi. Namun karena ada hadisnya dari Nabi, sekelompok umatku kekuatannya ada di Irak. Oleh karena itu dia tetap umat Nabi Muhammad SAW. Yang menyimpang itu mungkin di tingkat dan level-level qaidnya, dan perpecahan pada ISIS kuat kaum muslimin. Perpecahan karena banyak penyimpangan. Orang-orang ikhlasnya itu nggak siap terima. Yang mencoba lepas lari ditangkap, disembelih. Yang ingin keluar dari ISIS ditangkap, disembelih. Kaum muslimin kami muliakan, saya katakan sekali lagi, saudara kita yang berjihad di ISIS, orang yang ikhlas, mereka adalah mujahidin. Perjuangan mereka semoga Allah terima. Tetapi para penyelusup-penyelusup yang memegang urusan penting, biarlah Allah yang akan menghukum mereka pada hari kiamat. Kita doakan semoga saudara kita yang ada diberi oleh Allah hidayah, petunjuk, supaya mereka diberi keselamatan dan betul-betul menyatu kembali kekuatan Islam. Kalau sempatlah ISIS yang benar-benar mencari kebenaran bersatu dengan para mujahidin yang ada, ya Allah, tidak akan terbendung lagi kekuatan Islam di sana. Tapi inilah lemahnya kondisi sekarang. Itulah fitnah Syam. Itulah fitnah Syam. Oleh karena itu Nabi tidak merekomendasikan sebenarnya bergabung kepada Irak. Coba lihat, ada nggak hadisnya satupun Nabi menyuruh bergabung ke Irak? Nggak ada. Irak itu sumber fitnah, biang dan segala macam zalazil wal fitan. Oke Pak ya. Nah, ini tentang masalah itu. Kaum muslimin akan muliakan, jangan ada pertanyaan masalah ISIS lagi. Jangan ada pertanyaan masalah ISIS lagi. Ketika saya menjawab soal ISIS, Pak, sedih hati saya, sakit rasanya di hati saya. Kenapa? Saya mencintai para mujahidin-mujahidin yang ada di dalamnya, yang bening-bening hatinya, yang tulus-tulus perjuangannya. Tapi saya sedih karena adanya dedengkot-dedengkot susupan yang ada di pucuk-pucuk pimpinannya. Jadi jangan tanyakan ISIS lagi. Bagi saya, mereka yang murni itulah mujahidin, saudara-saudara kita yang saya cintai. Semoga perjuangan mereka Allah berkahi. Tapi saya tidak terima ketika ada para gulatnya dengan akidah-akidah khawarijnya membantai kaum muslimin, memerangi mujahidin. Ini yang saya tidak bisa terima. Faham Pak? Jangan benci mereka membabi buta, dan jangan pula fanatik kepada mereka membabi buta. Bersikap adillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktunya kita membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi? Ya dari sekarang bisa. Hafal dari sekarang, baca dari sekarang, niatkan sebagai pahala dan mohon kepada Allah agar ini menjadi pelindung kita nanti ketika Dajjal keluar. Kemudian bagaimana caranya kita lari ke Mekah, Madinah sementara teknologi sudah nggak ada. Ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah dan Madinah. Ya, orang yang tinggal di Hadramaut itu masih bisa, di Yaman. Orang yang tinggal di Madinah masih, orang yang tinggal di Taif masih bisa. Orang yang tinggal di sekitar Jazirah itu masih bisa lari ke sana dengan kuda, dengan onta, dengan masih bisa. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia, khalas tawakal Allah. Ada cara lain untuk selamat dari Dajjal dan Nabi memberikan tuntunan itu. Ya. Kemudian bismillah, Ustaz. Saya sarankan Pak, kalau memang pembahasan kita tidak ada Dajjal khusus di pertemuan yang akan datang, maka saya sarankan nanti malam di Masjid Raya Bintaro. Tapi kalau ingin pembicara masalah Dajjal khusus di bulan yang akan datang, maka kita fokuskan itu di sini, nggak usah datang ke Bintaro nanti malam. Ya. Bismillah, Ustadz, bolehkah kita punya pedang, panah dan kuda serta berlatih pedang? Syukron. Kalau nyimpan sendiri-sendiri melakukan sembunyi-sembunyi, teroris. Nasihat saya adalah lakukanlah secara legal formal. Daftar betul untuk masuk ke perguruan bela diri, kungfu atau apa yang khusus senjata. Belajar betul secara profesional. Gitu, jangan nyimpen sendiri. Pisau dapur aja kita pegang Pak, ada teroris. Jangankan pedang lagi. Panah juga begitu, gabung betul di Perpani, Persatuan Panahan Indonesia, jadi timnya, ya? Jadi salah seorang di antara pengurusnya. Jenggotan nggak ada masalah, ya. Yang penting kita bermain secara legal jangan sembunyi. Nanti masuk hutan gelap-gelap mulai memanah-memanah teroris, apalagi pegang jenggot. Jadi bermainlah dengan benar. Pakailah peraturan dan undang-undang yang menjadikan kita aman di negeri ini. Ya, sekali lagi jangan sembunyi.
Terus boleh nggak punya kuda? Kenapa enggak? Tapi bertekadlah Bapak Ibu, jadilah menjadi salah seorang di antara atlet yang dapat diandalkan dalam menunggang kuda, menjadi rider, bukan menjadi joki, jadi rider Pak. Rider ini dapat menunggang kuda untuk segala macam medan, jumping, loncat sungai, apa segala macamnya, mampu menjinakkan kuda segala macamnya, ya. Targetkan begitu. Bukan tuh joki hanya sekedar ngebut lalu orang berjudi di atas itu, nggak asik. Ya, saya punya kuda dua loh. Saya punya kuda dua. Tapi ini untuk pesantren kami, Pak. Anak-anak kami didik berkuda. Dan saya sampaikan kepada Dandim, kami Pak mau dilatih kedisiplinan baris berbaris, kedisiplinan dalam masalah kepramukaan segala macamnya. Bahkan kalau ada acara latihan kami harap didampingi Pak. Kami minta kepada mereka begitu Pak. Kami tidak mau kalau pesantren kita dianggap salah satu pesantren teroris. Maka kita bermain cantik. Kita gabung ke Perpani dan kita latih anak-anak kita resmi di bawah payung Perpani. Kami jadi ingin anak-anak kita jadi atlet dan harus menang dalam memanah seperti hebatnya Imam Syafi'i memanah. Begitu, jangan nanggung Pak. Sudahlah harga panahnya cuma 200.000, nyimpen diam-diam lalu ketahuan teroris. Bagus Pak, beli yang benar 2 juta harganya, itu panah beneran loh Pak. Ya, kemudian gabung di Perpani, manah asli, ada sasarannya, ada tempat dilindungi dan kita dilatih malah. Ya, ketika Al-Mahdi muncul kita sudah mahir memanah di atas kuda, mantap. Ya, Bapak harus tahu, panah saya di rumah banyak Pak. Panah saya di rumah banyak, berbagai jenis. Panah-panah langka dari luar negeri juga saya beli Pak. Asal ada rezeki saya beli, ada rezeki saya beli. Teman-teman yang mau belajar diwajibkan bergabung ke Perpani. Resmi Pak, jadi kami nggak mau sembunyi begitu. Saya diperbakin, saya juga latihan nembak resmi. Saya dilatih oleh orang resmi. Jenggotan begini Pak laku untuk diperbakin. Ya Pak ya. Sembunyi bawa kawan 7 orang pergi ke kaki bukit Yusuf sembunyi, teroris sudah. Untuk zaman sekarang, ini zaman fitnah. Kemudian bagaimana caranya kita lari ke Mekah? Udah selesai tadi. Oh ini udah selesai ya. Sudah habis pertanyaannya, tidak ada lagi? Ya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Nah. Yang pertama adalah ini tertentu dengan umat, dengan kami ya, dengan jemaah. Ada nggak menggunakan itu mengumpulkan para dai untuk diskusi dengan mereka supaya dakwah ini karena zaman menyebar dengan adanya dai-dai itu susah. Yang pertama. Selanjutnya terkait hari ini itu kan seluruh militer negara muslim itu kan bergabung di bawah militer Al-Qaeda ya. Sekarang masuk ke Suriah. Apakah itu termasuk juga sekarang ini yang bisa itu sudah bagian daripada fenomena di zaman itu? Bergabungnya Amerika dekatnya dengan umat Islam dan bertemu dengan Rusia itu kan termasuk fenomena di zaman itu atau tidak? Terima kasih. Ya. Bagusnya untuk pertanyaan yang kedua tentang bagaimana Saudi mempersatukan kekuatan militer negeri-negeri Muslim, ini adalah salah satu persiapan menuju bangkitnya khilafah yang dijanjikan. Tapi nanti kaum muslimin, apakah Saudi ini lokomotifnya atau memang Syam langsung sebagai lokomotifnya? Jawaban ini wallahu alam. Hanya saja kita baru dapat memastikan kalau sempat Amerika dan Rusia berhadap-hadapan. Memang betul-betul perang nyata terjadi, maka sudah pasti Arab dengan seluruh Islam sudah bersatu dengan Rum, kata Nabi SAW, itu Amerika dan Eropa. Kamu akan berperang melawan musuh kamu di blok timur. Blok timur itu adalah Rusia, Cina, Iran dan sebagainya. Mereka akan menjadi musuh kita dan kita betul-betul perang Pak. Inilah perang dunia ketiga. Dan peperangan ini akan menyebabkan banyaknya kematian para lelaki dalam dunia perang itu. Ya, untuk menantikan saat itu saya melihat Pak sangat dekat. Peluang-peluang perbenturan ini akan terjadi, masya Allah. Hanya saja Turki sebagai kekuatan yang diperhitungkan saat ini Pak ya, Turki juga sedang dalam keadaan memperlihatkan taringnya.
Walaupun di satu sisi menurut analisis para pejuang antara Turki dengan Saudi dua-duanya hari ini sama-sama memble karena masih mengekor kepada Amerika. Apapun itu namanya, saya hanya berbaik sangka bahwa seperti dikatakan oleh Barat, yang punya potensi untuk kembali menghidupkan khilafah itu adalah Turki saat ini. Turki, dan Turki sudah bergabung bersatu dengan Arab Saudi. Ini kenyataan, Pak. Ini kenyataan. Walaupun begitu, menurut pribadi saya dari telusuran dan telaah saya, dan ini kemungkinan salahnya ada, tapi ini keyakinan yang dapat saya pegang saat ini, realnya kekuatan itu adalah para mujahidin yang ada di Syam. Para mujahidin. Semoga saja Arab disebukakan matanya oleh Allah, bergabung betul dengan para mujahidin. Kalau ini terjadi, maka tidak dapat lagi dibendung kekuatan Islam. Tapi sekali lagi, saya masih agak sedikit melihat apakah mungkin Saudi dengan kekuatan gabungan dari dunia-dunia negeri-negeri Islam ini bersatu dengan para mujahidin. Karena yang tidak terkalahkan selama ini adalah para mujahidin, ini yang tidak tertandingi, Pak. Bersatu pun dunia untuk mengalahkan mujahidin belum mampu dikalahkan. Dan Nabi mengatakan ciri khas pasukan Al-Mahdi itu adalah mereka dengan ciri-ciri begini-begini dengan bendera hitamnya, dan mereka tidak bisa dikalahkan. Dan itu ada dua sosok sekarang ini antara ISIS dengan mujahidin yang ada di Syam dan Yaman, yaitu Al-Qaeda dan sebagainya. Ini nggak bisa dikalahkan. Saya sekali lagi kaum muslimin, makanya para petinggi-petinggi Al-Qaeda memutuskan dalam website resmi mereka bahwa jangan mau berbenturan senjata dengan ISIS. Ini pesan nasihat mereka ya. Jangan mau berbentur senjata dengan ISIS, karena lawan yang mereka hadapi adalah lawan kita juga. Tapi ketika ISIS mengarahkan senjatanya kepada kita, lawan. Ya, kita tidak boleh lagi menyerah. Karena ketahuan Pak, ISIS sudah membantai 450 mujahidin dari Jabah Nusrah. Ketika Jabah Nusrah mencoba untuk tidak melawan sesaudaranya di ISIS, ISIS tega memberondongi Pak 450 orang mujahidin di Syria, tega amat. Sejak itu ISIS membuktikan membunuh banyak sesaudara mujahidin ada di Arab Syam dan lainnya. Oleh karena itu, keputusan tertinggi daripada gabungan para mujahidin di Syam adalah jangan melawan kepada ISIS, dalam artian jangan tujukan senjata kita melawan mereka. Tapi kalau mereka ingin menunjukkan senjata pada kita, lawan. Nah, ini sebuah kepiluan hati sebenarnya ya. ISIS itu tangguh sekali. Kita bangga ada mujahidin seperti mereka. Tapi saya sedih kenapa senjata mereka diarahkan kepada para mujahidin. Dan sikap yang diberikan oleh para mujahidin kepada ISIS juga sikap yang jenter. Mereka tidak mau mengarahkan senjata mereka kepada para mujahidin yang ada di ISIS. Tetapi kalau ISIS yang dulu menyerang, wajib membela diri. Ini sebuah sikap yang patut saya puji untuk saat ini. Ya, jangan mau dibantai oleh saudara sendiri. Nah, yang saya baca itu, Turki sama Arab itu sekarang terjun ke Sudan untuk bergabung dengan para mujahidin. Karena sebelumnya dia mendanai mujahidin, tapi tidak terjun langsung. Kalau sekarang sudah terjun langsung, termasuk Turki itu masuk ke Palestina, ke Gaza. Itu juga. Saya paham. Luar biasa sekarang sepak terjang Turki dan Arab Saudi, luar biasa sekarang. Apa yang mereka buat menggentarkan timur dan barat. Saya paham itu, Pak. Cuman yang saya belum paham, kenapa mereka masih memusuhi Jabah Nusrah. Ini yang saya belum paham sampai sekarang. Ya, mereka belum bisa menjadikan Jabah Nusrah sebagai sahabat. Padahal Jabah Nusrah, satu Suria itu mengaku kami adalah Jabah Nusrah. Permasalahan yang paling rumit itu adalah seluruh front-front jihad yang ada di Syam seluruhnya menginduk kepada Jabah Nusrah. Jabah Nusrahnya tidak dianggap, bahkan dalam konferensi tingkat tinggi di Jenewa kemarin semacamnya, Jabah Nusrah tidak dilibatkan karena dianggap sebagai teroris. Nah, ini yang kita tidak paham, itu yang saya bingungkan itu. Ya, kalau saya saja bingung apalagi sampean. Ya, saya hanya berdoa, ya Allah, bukakan hakikat yang sebenarnya. Hanya saya sedih sekali lagi, ini kesedihan juga yang mendalam. Kenapa tega Saudi mengeksekusi para mujahidin dan para ulama Al-Qaeda yang ada kemarin di Saudi? Ya, kaum muslimin ini juga sebuah kesedihan. Oke, mereka telah membantai juga, mengeksekusi juga petinggi Syiah yang ada. Kita bangga 4 orang jumlahnya. Tapi 43 itu para mujahidin yang berafiliasi kepada Al-Qaeda, dan memang yang sudah berafiliasi kepada ISIS juga ada. Yang saya sedihkan, kenapa mujahidin sendiri juga dibunuh.
Ya karena ilmu ini saya nggak ngerti begitu luas. Saya orang yang masih belum begitu tingkatnya keilmuan seperti para ulama-ulama di Timur Tengah. Maka saya tetap mencoba untuk berbaik sangka kepada Saudinya, kepada para mujahidinnya. Ya, saya mencoba berbaik sangka. Saya nggak ngerti, maka jawaban yang paling benar adalah Allahu a'lam. Kalau saya mendengar sedih, ya itulah bahasa yang dapat saya sampaikan, sedih. Ya, tapi sedihnya jangan sampai disedih aja Pak, berdoa agar Allah satukan hati mereka, agar Allah kuatkan barisan mereka. Kita rindu melihat izzatul Islam ini kembali terwujud, dan itu hanya terjadi ketika para mujahidin dengan negeri Arab betul-betul padu kembali. Apakah ini akan terjadi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hanya saja saya tidak mau berburuk sangka dengan satu pun di antara mereka. Tidak mau, ya, termasuk kepada ISIS sekalipun. Walaupun petinggi-petinggi ISIS yang menyimpang, tetap saya katakan itu yang menyimpang. Yang lain-lainnya mereka adalah saudara mujahidin yang juga tidak sembarangan menghalalkan darah orang. Yang menghalalkan darah orang itulah yang salah. Begitu Pak. Ya, darah orang ini maksudnya mujahidin dan kaum muslimin yang lain. Ya, kalau darah Syiah, darah mereka ya halal semuanya. Baik. Habis ya, cukup ya, sampai di sini dulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, infakkanlah harta Bapak kepada Allah. Kembalikanlah harta Bapak kepada Allah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu malihi min mali ghairihi? Manakah di antara kamu yang lebih suka harta milik dia atau harta untuk orang lain? Yang milik orang lain, mana yang lebih kamu cintai? Sahabat-sahabat menjawab, kami lebih mencintai harta yang milik kami ya Rasulullah. Maka kata Rasul, harta yang kamu infakkan kepada Allah di jalan Allah, itu adalah harta milik kalian. Sementara harta yang kalian tumpuk untuk ahli waris kalian adalah harta untuk orang lain. Kalian yang mencarinya, orang lain yang menikmati, yang dihisap adalah kalian. Jadi, jadikanlah harta kita adalah milik kita. Infakkanlah di jalan Allah. Dan saya sedang menyeru sekarang, saya sedang menghimbau sekarang. Makanya saya katakan, kami punya keberanian berbuat, bergerak, bertindak, tetapi kekuatan kami adalah umat. Dengan ini saya seru kepada orang-orang yang beriman dari umat yang dapat saya sentuh. Kaum muslimin yang kami muliakan,